Halo, gue Yoga. Kembali ke channel YouTube Ozon. Kali ini gue bakal bahas tentang tipe-tipe matras. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ozon. Kali ini gue bakal bahas tentang tipe-tipe matras camping yang biasa kalian temuin di kehidupan outdoor sehari-hari. Mungkin pada umumnya kalian tahu tipe matras camping ini dibagi menjadi 3. Ada yang matras sponge atau matras karet ya, biasa kita temuin. Ada juga matras angin dan juga matras foil. Tapi yang mungkin jarang kalian temuin itu adalah salah satu matras lagi yang biasanya itu gabungan antara matras foam dan juga matras foil. Kita akan bahas. Oke, sekarang bersama gue nih ada matras karet atau matras sponge yang biasa kalian temukan di dunia outdoor. Biasanya motifnya macam-macam, patternnya ada yang wavy seperti ini, ada yang juga bintang-bintang, tapi itu nggak ngaruh banget karena ini adalah bagian yang nanti kontak langsung dengan tanah. Tujuannya dibikin pattern apa? Tujuannya supaya pembeda antara bagian yang kalian gunakan untuk badan kalian dan yang mana akan kontak ke badan. Sekaligus juga ini sebagai rigid surface, jadi biar dia nggak slip gitu loh. Ini makanya dibikin seperti ini. Kayak gitu. Bagian dalamnya juga ya seperti matras sponge. Matras sponge, jadi ya bahannya sponge, tapi kadang-kadang beberapa matras sponge itu dia punya ketebalan yang lebih tebal sedikit ya. Dan lebarnya juga variatif. Kadang-kadang kalau nggak salah matras sponge itu lebarnya sekitar 60 cm, tapi kalian bisa temukan yang beberapa merek keluarkan lebih panjang, bisa sampai 70 cm. Tapi ini yang common sekali, biasa sering kalian temukan di toko-toko outdoor seperti itu. Ini matras sponge. Harganya berapa? Matras sponge ini biasanya harganya tergantung ya. Ada yang brand mengeluarkan harganya di 40.000. Ada yang mungkin kalau kalian di toko-toko mungkin bisa ditemukan di harga 30.000, 35.000, tergantung sih. Seperti itu. Yang berikutnya, ini bersama gue sudah ada Big Adventure Puro Canberra. Ini salah satu matras outdoor yang yang menggunakan angin ya. Jadi ini air pad, sangat nyaman sekali, sangat ringan juga. Ini ukurannya 185 cm x 60 cm, jadi size-nya untuk one person, nggak bisa dipakai klonan berdua. Jadi kalau mau pakai klonan berdua, kalian silahkan beli matras yang ukuran lebih gede, yang lebih lebar lagi, mungkin ukuran 150, 120, jadi pas 2 orang. Ini gue bakal tunjukin bentuk dia udah ditiup. Oke, jadi ini adalah matras Puro Canberra yang udah ditiup. Bahannya sangat nyaman, sangat empuk memang, tapi ini tidak memiliki insulated system, jadi kalian jangan mengharapkan kalau matras ini memberikan kehangatan ya, karena seperti matras merek luar lainnya. Ada yang beberapa dilengkapi dengan insulated system, tapi yang perlu kalian ketahui bahwa memang tidak itu fungsinya. Jadi orang kadang-kadang suka salah kaprah kalau matrasnya hangat apa enggak. Tidak, karena memang tidak didesain untuk jadi hangat. Memang beberapa matras dibuat untuk melengkapi, tapi malah menimbulkan sisi kekurangannya malah. Jadi kalau buat gua secara personal, matras itu cukup, yang penting nyaman, dia tidak perlu hangat, karena hangat itu tugasnya sleeping bag. Seperti itu. Oke. Jadi tampilannya tinggi tadi 185, lebar 60 cm, bagian belakang seperti ini. Dia punya pattern, jadi untuk air circulation-nya biar kalian tidak gerah-gerah amat kalau misalkan campingnya tidak di gunung, jadi punya breathability lah, ventilated seperti itu. Ini nyaman banget. Oke, sekarang lanjut. Oke, lalu yang berikutnya bersama gue ini ada salah satu sleeping pad berbahan aluminium foil yang tadi gue sebut kalau sebenarnya matras itu tidak perlu hangat ya, karena itu memang bukan tugasnya matras, karena tugasnya sleeping bag. Cuman beberapa produsen ternyata, gue nggak tahu kalau di luar negeri, di Indonesia sih bikin matras foil. Gue nggak tahu kalau di luar negeri itu dibikin matras foil, ada yang bentuknya bubble seperti ini, ada juga yang tidak menggunakan bubble. Sebenarnya ini sangat hangat, jujur kalau gue pakai ini hangat, tapi licin. Ini salah satu dampak kekurangan kalau menggunakan matras foil sebenarnya.
Jadi kalau dibilang tebel enggak juga, dibilang nyaman tidak begitu nyaman, tapi kalau hangat ya jelas hangat. Dan biasanya matras foil itu tuh cenderung tidak panjang ya umurnya, kadang-kadang tuh suka apa sih, bagian dari pinggir-pinggirnya tuh udah mulai lepas gitu. Tapi kalau tergantung beberapa brand, kebetulan yang ini tuh dari Big Adventure, jadi bagian pinggirnya itu tuh dijahit, dikunci. Jadi harusnya sih dengan kualitas seperti ini itu untuk menjawab keluh kesah kita ya, kalau kadang-kadang suka lepas gitu foilnya dari ininya, dari jahitan dalamnya gitu ya, dan kadang-kadang suka sobek. Nah ini sebuah inovasi sih dengan menguncinya seperti ini. Bagus sekali, ada bubble wrap juga untuk memberikan kenyamanan lebih. Well, tapi tentu saja tidak senyaman yang matras angin berikan pastinya. Tapi kalau bilang hangat, ini hangat. Oke, nah sekarang bersama gue ini salah satu matras yang mungkin jarang ditemukan. Mungkin kalau di Indonesia orang nggak begitu familiar dengan bentuk seperti ini. Ini gabungan antara foam pad atau matras sponge dan juga aluminium foil. Kalau gua personally lebih suka ini. Gue punya satu di rumah, itu yang folding modelnya. Kalau ini kan rolly ya, jadi digulung gitu. Tapi kalau gue punya satu di rumah itu yang modelnya dilipat, karena menurut gue lebih nyaman. Kalian bisa gunakan buat duduk, bahkan buat laptopan duduk di rumah. Buat di camping juga tinggal gelar, nggak perlu lipat-lipat, nggak perlu tiup-tiup, nggak perlu gulung-gulung, super ringan, bahkan jauh lebih ringan dari matras angin, bahkan jauh lebih ringan. Dan sama hangatnya dengan matras foil, sama empuknya seperti matras angin juga, tapi sisi downside-nya adalah dia itu sangat bulky sekali. Jadi ini tuh bener-bener makan tempat banget. Jadi kalau gua tuh kalau pakai matras seperti ini tuh memang gua cari carrier yang memang punya sleeping pad strap, dan gue bakal strap di sana, nggak bakal gua lingkar dalam matras. Di samping pun rata-rata strapnya juga nggak cukup panjangnya. Kadang pernah gue taruh di samping itu juga gue tambahin pakai tali paracord lagi. Yang penting sih bisa keikat. Tapi ini bener-bener nyaman, bener-bener ringan, sama sekali nggak berat, susah rusak, jadi undestructible, hangat juga, tinggal pakai aja kayak gitu. Oke. Mungkin ini ada 4 matras yang bersama kita. Yang kalian tahu mungkin selama ini cuma 3, tapi sebenarnya ada satu matras lagi yang sifatnya seperti ini. Kalau bahkan matras angin sendiri aja ada yang bentuknya macam-macam, ada yang diinjek untuk mengembangkannya, ada yang cuma dibuka tutup pentilnya aja dia langsung ngembung sendiri, namanya inflatable deh kalau nggak salah. Jadi banyak banget macam matras sebenarnya, tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, tadi kurang lebih begitu 4 perbedaan tipe matras yang mungkin kalian yang tipe keempat belum pernah atau jarang temuin ya. Jadi setiap matras punya keunggulan dan kekurangan masing-masing, tergantung pribadi kalian dan kenyamanan kalian, disesuaikan dengan budget. Mungkin gitu aja. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan caranya klik tombol like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Mungkin gitu aja. Ciao.